Upaya mengenal atau memahami ekowisata tidak dapat dilepaskan dari fenomena yang disebut sebagai transformasi ekonomi. Ini menjadi penting khususnya bagi sektor pertanian. Mengapa? Karena tinggi atau rendahnya produksi atau produktivitas pertanian ditentukan oleh bagaimana kemampuan sumber daya manusia yang bekerja di sektor pertanian. Ini ada 3 kotak. Yang pertama adalah sektor primer, sektor sekunder, dan sektor tersier. Proses perubahan-perubahan atau dinamika dalam pembangunan ekonomi terkait dengan 3 sektor ini disebut sebagai transformasi ekonomi. Kita memahami bahwa upaya meningkatkan produktivitas pertanian itu tidak mudah. Selama ini pembangunan pertanian berupaya atau pembangunan sektor pertanian mencoba mengenalkan atau memasukkan faktor modal, teknologi, dan entrepreneurship. Ini mungkin berhasil pada sumber daya manusia yang punya kemampuan atau pendidikan yang tinggi. Tapi untuk sebagian besar hingga saat ini itu para petani mungkin masih akan menghadapi hambatan. Artinya mereka dalam posisi yang lemah untuk mengenali modal, teknologi, dan entrepreneurship. Oleh karena itu mengantarkan sumber daya manusia pertanian masuk ke sektor industri pengolahan itu berjalan sangat lambat. Demikian juga upaya mengajak sumber daya manusia sektor pertanian untuk masuk ke jasa-jasa ini juga mungkin tidak akan mampu. Mengapa? Karena masuk ke sektor jasa ini membutuhkan teknologi tinggi, membutuhkan hasil-hasil dari riset dan development, membutuhkan teknologi, termasuk masalah networking. Nah, upaya-upaya meningkatkan produktivitas SDM pertanian, maka salah satunya adalah tetap melompat ke sektor jasa-jasa. Namun demikian, tidak pada jasa-jasa yang berteknologi tinggi tadi, tapi adalah bagaimana mengenalkan jasa yang disebut dengan sebagai ekowisata. Apakah ini mampu? Ini semua membutuhkan proses pembelajaran. Mengapa? Karena pada dasarnya sumber daya manusia pertanian itu sudah mengenali bagaimana lingkungan sekitarnya, bagaimana kehidupan sosial budaya, atau bagaimana warisan kehidupan kemasyarakatan yang telah mereka kenal selama ini. Diharapkan petani itu bisa bekerja di sektor primer, tapi juga bisa bekerja di sektor ekowisata. Hingga petani atau penduduk lokal harus menguasai substansi dan kompetensi sektor jasa wisata untuk memenuhi permintaan. Ini sedang berjalan terus. Dari pengalaman ada yang berhasil, tapi juga ada yang mungkin gagal. Tapi semua masih berjalan. Semua sedang menjalani proses pembelajaran. Berikutnya adalah mengapa ekowisata ini berkembang? Apa alasan-alasannya? Pertama adalah peningkatan taraf pendidikan dan permintaan perjalanan. Seiring dengan peningkatan income per kapita, maka orang tidak hanya membutuhkan masalah yang pokok saja, misalkan sandang, papan, dan pangan. Tapi mereka juga pada akhirnya seiring dengan pendidikan yang meningkat, mereka akan meningkat pula permintaan perjalanan. Yang kedua adalah populasi yang semakin matang. Jadi kelebihan dari pendapatan biasanya disimpan dalam bentuk tabungan. Nah, ini digunakan untuk manfaat rekreasi dan kesehatan. Yang ketiga adalah peningkatan dan perubahan peranan wanita di dalam keluarga, di dalam kehidupan organisasi. Peranan wanita meningkat, terutama di dalam pengambilan keputusan melalui inisiatifnya untuk menjalankan peran di dalam mengambil keputusan tentang perjalanan dan wisata. Yang berikutnya adalah perubahan waktu senggang. Kelebihan peningkatan pendapatan itu digunakan untuk studi lanjut ya. Sekarang hampir semua orang sudah mampu mencapai pendidikan tinggi dan juga waktu senggang digunakan untuk rekreasi. Alasan berikutnya adalah dinamika dan keinginan setiap orang untuk selalu berubah setiap saat. Permintaan perjalanan itu diarahkan untuk mulai menikmati apa itu keaslian dan keunikan alam dan budaya. Barangkali kalau selama ini mereka berwisata ke area-area perkotaan, meningkat mengunjungi mal, mengunjungi pertokoan, maka saat ini adalah mencari keunikan alam dan budaya. Berikutnya adalah pelayanan yang berkualitas. Layanan wisata saat ini sudah sangat baik. Ini adalah upaya memberikan layanan yang lebih baik karena bagaimanapun wisatawan sudah
mengeluarkan tenaga, waktu, dan biaya. Yang terakhir adalah kemajuan teknologi dan informasi. Bagaimana kita ketahui peranan media sosial untuk membuat berita-berita yang cepat menyebar tentang keunikan, tentang keaslian, keindahan alam di suatu wilayah. Dan ini kemudian mempengaruhi orang untuk mengunjungi tempat yang dianggap indah atau baik tadi. Mengapa ekowisata mulai diperhatikan? Karena ada perkembangan atau komitmen global tentang ekowisata. Ekowisata mungkin dalam waktu 10 tahun terakhir tumbuh di hampir belahan dunia. Di Eropa bisa tumbuh 40%, di Amerika Latin, dan bahkan di Asia Pasifik ini mungkin tumbuh paling tinggi. Yang berikutnya adalah adanya deklarasi Bali tentang Conserving Cultural Heritage for Sustainable Social, Economic, and Tourism Development pada tahun 2000. Di dalam deklarasi tersebut memberikan pernyataan bahwa industri wisata punya tanggung jawab untuk berkontribusi untuk memelihara kehidupan dan budaya pada suatu wilayah. Sementara itu lembaga-lembaga dunia misalkan UNDP, UNEP, atau WTO itu juga punya komitmen sehingga pada tahun 2002 dianggap sebagai tahun ekowisata internasional. Komitmen ekowisata secara nasional ditujukan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 5 Tahun 90 tentang konservasi aneka ragaman hayati dan yang disebut sebagai Biodiversity Strategy and Action Plan yang disusun oleh Bappenas pada tahun 2003.